warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan Linear Programming The Big M Simplex Method, fungsi minimum, penentuan jumlah obat yang diminum si Amir. Dengan mata kuliah penelitian operasional, dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kami dari kelompok 7, Paralel A, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun ajaran ganjil 2024-2025. Sebelumnya, perkenalkan, saya Asrofi Maulida dengan NPM 2303201050 sebagai ketua. Saya Muhammad Nazril Ilhami dengan NPM 23032010052 sebagai wakil ketua. Perkenalkan, saya Bayu Renggawi Caksono dengan NPM 2303201060 sebagai anggota. Saya Moza Sasi Kirana Ripapusa dengan NPM 230320106067 sebagai anggota. Saya M. Tolal Munir Al-Aziz dengan NPM 23032010083 sebagai anggota. Selanjutnya, diketahui studi kasus sebagai berikut. Pabrik farmasi menghasilkan dua macam kapsul obat flu yang diberi nama Fluin dan Fluon. Masing-masing memuat tiga unsur utama. Setiap kapsul Fluin mengandung 2 gram aspirin, 5 gram bikarbonat, 1 gram kodein. Dan setiap kapsul Fluon mengandung 1 gram aspirin, 8 gram bikarbonat, 6 gram kodein. Si Amir yang sedang sakit flu biasa akan sembuh dalam 3 hari. Minimum menelan 12 gram aspirin, 74 gram bikarbonat, 24 gram kodein. Harga setiap kapsul Fluin Rp600 dan Fluon Rp500. Berapa kapsul yang harus dibeli dan diminum oleh si Amir tersebut supaya sembuh? Dengan langkah penyelesaiannya yaitu kapsul Fluin mengandung aspirin 2 gram, bikarbonat 5 gram, kodein 1 gram dengan biaya Rp600. Kapsul Fluon mengandung aspirin 1 gram, bikarbonat 8 gram, kodein 6 gram dengan biaya Rp500. Kebutuhan minimum mengandung aspirin 12 gram, bikarbonat 74 gram, kodein 24 gram. Selanjutnya, fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 600x1 ditambah 500x2 dengan batasan-batasan 2x1 ditambah x2 lebih besar sama dengan 12. 5x1 ditambah 8x2 lebih besar sama dengan 74, x1 ditambah 6x2 lebih besar sama dengan 24, x1 x2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian, kita ubah menjadi bentuk standar dengan fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 600x1 ditambah 500x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah mx6 ditambah mx7 ditambah mx8, di mana nilai M di sini merupakan variabel artificial dan bernilai positif, karena kita ingin meminimumkan nilai Z-nya. Kemudian, nilai Z dipindah ruaskan menjadi Z dikurangi 600x1 dikurangi 500x2 dikurangi 0x3 dikurangi 0x4 dikurangi 0x5 dikurangi mx6 dikurangi mx7 dikurangi mx8 sama dengan 0. Dengan batasan-batasan 2x1 ditambah x2 dikurang x3 ditambah x6 sama dengan 12, 5x1 ditambah 8x2 dikurang x4 ditambah x7 sama dengan 74, x1 ditambah 6x2 dikurang x5 ditambah x8 sama dengan 24, x1 sampai dengan x8 lebih besar sama dengan 0. Langkah penyelesaian selanjutnya, nilai-nilai yang sudah kita dapatkan pada bentuk standar dimasukkan ke dalam tabel. Namun, sebelum mencari nilai pada kolom kunci dan baris kunci, kita mengubah nilai CC menjadi CC dengan rumus baris 0 baru sama dengan baris 0 lama ditambah kurung M dikali baris 1 ditambah kurung M dikali baris 2 ditambah kurung M dikali baris 3. Di mana pada baris 0 baru, X1 adalah negatif 600 ditambah 8M,
X2 negatif 500 ditambah 15M, X3 negatif M, X4 negatif M, X5 negatif M, X6 0, X7 0, X8 0, dengan RAHS-nya adalah 110M. Kemudian kita akan memilih kolom kuncinya, di mana pada kolom kunci dipilih dengan M yang bernilai positif terbesar. Di situ berarti dipilih X2, yaitu dengan nilai negatif 500 ditambah 15M. Setelah itu, kita memilih baris kunci RHS dibagi dengan angka yang terkena dengan kolom kunci, yaitu X2. Sehingga pada X6 didapatkan 12 dibagi 1 sama dengan 12, X7-nya 74 dibagi 8 sama dengan 9,25, X8-nya 24 dibagi 6 sama dengan 4. Maka dari itu, pada pemilihan baris, kita memilih nilai dengan positif terkecil, yaitu X8 dengan nilainya adalah 4. Kemudian, kita menggunakan perhitungan yang kita dapat dari baris kunci dibagi dengan angka yang ada pada angka yang terkena pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu 6. Sehingga perhitungannya 1/6, 6/6, 0/6, 0/6, min 1/6, 0/6, 0/6, 1/6, dan 24/6. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan di mana menggunakan cara kedua. Pada perhitungan CC min CC, baris pertama ialah nilai baris CC min CC itu sendiri. Pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci, kemudian angka negatif 500 ditambah 15M adalah angka dari baris CC min CC yang terkena kolom kunci. Jadi, untuk perhitungannya adalah negatif 600 ditambah 8M dikurangi negatif 500 ditambah 15M dikali 1/6 didapatkan nilai negatif 1550 per 3 ditambah 11 per 2M. Lalu negatif 500 ditambah 15M dikurangi negatif 500 ditambah 15M dikali 1 sama dengan 0 sampai dengan 110M dikurangi negatif 500 ditambah 15M dikali 4 didapatkan nilai 2000 ditambah 50M. Kemudian pada perhitungan baris ke-1, baris pertama adalah angka pada baris X6 dan untuk baris kedua adalah angka pada baris kunci. Kemudian angka 1 adalah angka pada baris X6 yang terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya adalah 2 dikurangi 1 dikali 1/6 didapatkan nilai 11/6, lalu 1 dikurangi 1 dikali 1 didapatkan nilai 0 sampai dengan 12 dikurangi 1 dikali 4 didapatkan nilai 8. Kemudian perhitungan baris kedua, baris pertama adalah angka pada baris X7, baris kedua adalah angka baris kunci, kemudian angka 8 adalah baris X7 yang terkena kolom kunci. Jadi untuk perhitungannya, 5 dikurangi 8 dikali 1/6 didapatkan nilai 11/3, lalu 8 dikurangi 8 dikali 1 didapatkan nilai 0, sama dengan 74 dikurangi 8 dikali 4 didapatkan nilai 42. Selanjutnya kita masukkan hasil perhitungan tersebut ke dalam tabel berikut. Karena pada baris CC min CC masih terdapat nilai M yang positif, maka hasil pada step 2 ini belum optimal. Sehingga perlu kita lakukan perhitungan lebih lanjut. Dengan cara yang pertama yaitu kita melakukan pengujian nilai Z dengan cara mensubstitusikan nilai X1 dan X2, yang dimana nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 4, dan Z sama dengan 2000, sehingga Z sama dengan 600 dikali X1 ditambah 500 dikali X2 sama dengan 600 dikali 0 ditambah 500 dikali 4 sama dengan 2000, yang artinya nilai tersebut terbukti sama dengan RHS. Kemudian kita menentukan kolom kunci. Pada bar CC-MCC, kita pilih nilai M positif terbesar, yang dimana kita dapatkan pada kolom X1 dengan nilai min 1550 per 3 ditambah 11 per 2M. Kemudian kita menentukan baris kunci dengan cara membagi angka pada kolom RHS dengan angka pada kolom kunci, yaitu X1. Sehingga pada X6 sama dengan 8 dibagi 11/6 sama dengan 4,36. Pada X7 sama dengan 42 dibagi 11 per 3 sama dengan 11,45. Pada X2 sama dengan 4 dibagi 1/6 sama dengan 24. Sehingga pada pemilihan baris kunci, kita memilih nilai positif terkecil, yaitu kita dapatkan pada X6 dengan nilai 4,36.
Kemudian kita menentukan angka atau nilai pada baris kunci dengan cara membagi nilai pada baris kunci dengan angka pada perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci, yaitu 11 per 6. Sehingga didapatkan perhitungan 11 per 6 dibagi 11 per 6, 0 dibagi 11 per 6, min 1 dibagi 11 per 6, 0 dibagi 11 per 6, 1 per 6 dibagi 11 per 6, 1 dibagi 11 per 6, 0 dibagi 11 per 6, min 1 per 6 dibagi 11 per 6, dan 8 dibagi 11 per 6. Selanjutnya, Selanjutnya, kita melakukan perhitungan menggunakan cara dua. Perhitungan yang pertama yaitu perhitungan pada baris CC min CC, yang di mana baris pertama ini adalah angka pada baris CC min CC, dan baris kedua ini adalah angka pada baris kunci. Dan min 1550 per 3 ditambah 11 per 2M adalah angka pada baris CC min CC yang terkena kolom kunci. Sehingga didapatkan perhitungan min 1550 per 3 ditambah 11 per 2M dikurangi min 1550 per 3 ditambah 11 per 2M dikali 1 sama dengan 0. 0 dikurangi min 1550 per 3 ditambah 11 per 2M dikali 0 sama dengan 0. Sampai dengan 2000 ditambah 50M dikurangi min 1550 per 3 ditambah 11 per 2M dikali 48 per 11 sama dengan 46.800 per 11 ditambah 26M. Kemudian perhitungan pada Kemudian perhitungan pada baris 2, yang di mana baris pertama ini adalah angka pada baris X7, dan baris kedua ini adalah angka pada baris kunci. Dan 11 per 3 ini adalah angka pada baris X7 yang terkena kolom kunci. Sehingga pada perhitungan didapatkan 11 per 3 dikurangi 11 per 3 dikali 1 sama dengan 0, 0 dikurangi 11 per 3 dikali 0 sama dengan 0, sampai dengan 42 dikurangi 11 per 3 dikali 48 per 11 sama dengan 26. Kemudian perhitungan pada baris 3. Pada baris pertama adalah angka pada baris X2 dan baris kedua adalah angka pada baris kunci. Dan seperenam adalah angka pada baris X2 yang terkena kolom kunci. Sehingga didapatkan perhitungan seperenam dikurangi seperenam dikali 1 sama dengan 0, 1 dikurangi seperenam dikali 0 sama dengan 1, sampai dengan 4 dikurangi seperenam dikali 48 per 11 sama dengan 36 per 11. Baik, setelah dilakukan perhitungan pada step sebelumnya, maka hasil dari perhitungan step 2 akan kita masukkan ke dalam tabel berikut. Yang dimana hasil dari perhitungan sebelumnya masih belum optimal dikarenakan masih terdapat nilai N yang positif. Maka dari itu perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut. Angka pertama yaitu perhitungan uji nilai Z, yang dimana nilai X1 sama dengan 48 per 11, nilai X2 sama dengan 36 per 11, dan nilai Z sama dengan 46.800 per 11. Lalu perhitungannya yaitu Z sama dengan 600 kali X1 tambah 500 dikali X2 sama dengan 600 dikali 48 per 11 ditambah 500 dikali 36 per 11 sama dengan 46.800 per 11, yang dimana nilai tersebut terbukti sama dengan nilai RHS. Lalu langkah selanjutnya yaitu menentukan kolom kunci, yang dimana untuk menentukan kolom kunci sendiri yaitu dengan cara mencari nilai M positif M yang terbesar. Maka dapat dilihat pada kolom X3 masih memiliki nilai M positif yang terbesar. Maka kolom X3 akan dijadikan kolom kunci. Lalu langkah selanjutnya yaitu menentukan baris kunci, yang dimana untuk menentukan baris kunci sendiri yaitu dengan cara membagi nilai RHS dengan nilai kolom kunci. Maka didapatkan perhitungan yaitu 8 per 11 dibagi min 6 per 11 sama dengan min 8. Lalu 26 dibagi 2 sama dengan 13, dan 36 per 11 dibagi per 11 sama dengan 36. Untuk menentukan baris kunci sendiri yaitu dengan cara mencari nilai positif yang terkecil. Maka X7 dipilih untuk menjadi baris kunci karena memiliki nilai positif yang terkecil. Lalu untuk menghitung nilai baris kunci sendiri yaitu dengan cara membagi baris kunci dengan perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci. Potongan antara baris kunci dan kolom kunci sendiri yaitu terdapat pada nilai 2. Maka perhitungannya yaitu 0 dibagi 2, 0 dibagi 2, 2 dibagi 2, min 1 dibagi 2, 1 dibagi 2, min 2 dibagi 2, 1 dibagi 2,
min 1 dibagi 2, dan 26 dibagi 2. Lalu langkah selanjutnya yaitu perhitungan. Perhitungan di sini menggunakan cara dua, di mana perhitungan pada baris CC min CC, yaitu pada baris pertama yaitu baris CC min CC, lalu baris kedua yaitu angka pada baris kunci, lalu min 3100 per 11 plus 2M, yaitu angka pada baris CC min CC yang terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya yaitu 0 dikurangi min 3100 per 11 plus 2M dikali 0 sama dengan 0. Lalu 0 dikurangi min 3100 per 11 plus 2M dikali 0 sama dengan 0 sampai dari 46.800 per 11 plus 26M, 26M dikurangi min 3100 per 11 plus 2M dikali 13 sama dengan 87.100 per 11. Lalu selanjutnya itu perhitungan baris 1, yang dimana pada baris pertama yaitu adalah angka pada baris X1, lalu baris kedua yaitu adalah angka pada baris kunci, lalu min 6 per 11 adalah angka pada baris X1 yang terkena kolom kunci. Lalu untuk perhitungannya sendiri yaitu 1 dikurangi min 6 per 11 kali 0 sama dengan 1, 0 dikurangi min 6 per 11 dikali 0 sama dengan 0, sampai dari 48 per 11 dikurangi 6 per 11 dikali 13 sama dengan 126 per 11. Lalu untuk perhitungan baris 3 yaitu angka pada baris pertama yaitu angka pada baris X2, lalu baris kedua yaitu adalah angka pada baris kunci, dan 1/11 adalah angka pada baris X2 yang terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya yaitu 0 dikurangi 1/11 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikurangi 1/11 dikali 0 sama dengan 1. Sampai dari 36/11 dikurangi 1/11 dikali 13 sama dengan 23/11. Baik, untuk langkah selanjutnya, memasukkan angka dari hasil step sebelumnya ke dalam tabel berikut. Yang dimana hasil dari perhitungan sebelumnya masih belum optimal dikarenakan masih terdapat angka yang positif pada baris ZC min CJ, sehingga perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut. Langkah yang pertama adalah melakukan uji nilai Z dengan mensubstitusikan nilai X1 dan nilai X2 ke dalam persamaan Z, yang dimana nilai X1-nya 126/11 dan nilai X2-nya 23/11. Untuk persamaan Z-nya yaitu 600X1 plus 500X2. Lalu, X1 dan X2 disubstitusikan menjadi 600 kali 126/11 ditambah 500 kali 23/11. Dihasilkan 87.100/11 yang artinya terbukti sama dengan RHS. Langkah penyelesaian selanjutnya dengan memilih kolom kunci, di mana pada kolom kunci dipilih dengan angka yang bernilai positif terbesar pada baris ZC-MCJ. Pada tabel berarti dipilih X5 dengan nilai 1150/11. Setelah itu, kita memilih baris kunci dengan cara angka pada kolom RHS dibagi dengan angka yang terkena pada kolom kunci, yaitu X5. Sehingga pada baris X1, perhitungannya 126/11 dibagi 4/11 sama dengan 31,5. Pada baris X3, perhitungannya 13 dibagi 1/2 sama dengan 26. Dan pada baris X2, perhitungannya 23/11 dibagi min 22 sama dengan min 9/2. Pada pemilihan baris kunci, kita memilih nilai dengan positif terkecil, yaitu pada baris X3 dengan nilai 26. Kemudian kita menggunakan perhitungan yang kita dapat dari baris kunci dibagi dengan angka yang terkena pertemuan antara baris kunci dengan kolom kunci, yaitu 1/2. Sehingga perhitungannya 0 dibagi 1/2, 0 dibagi 1/2, 1 dibagi 1/2, min 1/2 dibagi 1/2, 1/2 dibagi 1/2, min 1 dibagi 1/2, 1/2 dibagi 1/2, min 1/2 dibagi 1/2, dan 13 dibagi 1/2. Lalu selanjutnya adalah perhitungan baris ZC min CC
yang dimana baris pertama adalah angka pada baris ZC min CC. Baris kedua adalah angka pada baris kunci. Lalu, untuk angka 1150 per 11 merupakan angka pada baris ZC min CC yang terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya yaitu 0 dikurang 1150 per 11 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurangi 1150 per 11 dikali 0 sama dengan 0 sampai dengan 87.100 per 11 dikurangi 1150 per 11 dikali 26 sama dengan 5.200. Lalu selanjutnya adalah perhitungan baris 1 atau baris X1, yang dimana baris pertama adalah angka pada baris X1, baris kedua adalah angka pada baris kunci, lalu untuk angka 4 per 11 merupakan angka pada baris X1 yang terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya yaitu 1 dikurangi 4 per 11 dikali 0 sama dengan 1, 0 dikurang 4 per 11 dikali 0 sama dengan 0, sampai dengan 126 per 11 dikurang 4 per 11 dikali 26 sama dengan 2. Lalu selanjutnya adalah perhitungan baris 3 atau baris X2, yang dimana baris pertama adalah angka pada baris X2, baris kedua adalah angka pada baris kunci. Lalu untuk angka min 5 per 22 merupakan angka pada baris X2 yang terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya yaitu 0 dikurang min 5 per 22 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikurang min 5 per 22 dikali 0 sama dengan 1, sampai dengan 23 per 11 dikurangi min 5 per 22 dikali 26 sama dengan 8. Nah, setelah dilakukan perhitungan tadi, maka didapat tabel seperti berikut. Karena angka pada baris segmen-segmennya sudah negatif semua, maka hasil perhitungan sudah optimal. Pada tabel berikut, didapat nilai X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 8, dan Z sama dengan 5.200. Lalu dilakukan uji Z, Z sama dengan 600 X1 plus 500 X2 sama dengan 600 kali 2 plus 500 kali 8 sama dengan 5.200, yang mana sudah terbukti sama dengan RHS. Nah, setelah dilakukan perhitungan tadi, didapat kesimpulan si Amir sebaiknya meminum kapsul Fluin sebanyak 2 kapsul dan kapsul Fluon sebanyak 8 kapsul agar cepat sembuh, dan total pengeluaran yang dikeluarkan paling murah yaitu sebesar Rp5.200. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.